Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa PAI semester 4. Pada pertemuan kali ini akan saya review sekaligus saya berikan mind map gambaran besar dari dirasah Islamiyah, dirasah agama intensif. Di mana pada pertemuan kali ini saya akan memberikan mind map gambaran besar ketika seseorang beragama. Ketika seseorang menjalankan agama Islam, ya, dinul Islam, menjalankan dinul Islam, ajaran agama Islam itu nanti akan melalui tiga tahap cabang. Ada kemarin ya kita bahas, ada akidah, ada amaliyah, lalu ada akhlak. Dari ketiga itu muncul tiga ilmu, yaitu tauhid, ada fikih, dan juga tasawuf. Tapi yang kadang kita sering kurang peka adalah bahwasannya ketiga hal ini itu perlu digunakan secara bersama-sama, secara komprehensif, sehingga nanti muncul atau kita bisa mengatakan bahwasannya beragama itu secara kafah atau secara komprehensif. Nah, sekarang berkaitan dengan hal tersebut kita ingat kembali bahwasannya dinul Islam atau agama Islam, ya. Jadi kalau kita berbicara dinul Islam, di mana cabangnya itu ada tiga, ada kemarin yang pertama ada akidah, yang berasal dari kata akdun, ya, ikatan, atau bisa juga keyakinan atau iman juga bisa berarti itu. Akidah atau iktikad. Nah, kalau namanya iktikad ya, atau keyakinan, mudahnya lah, keyakinan. Ini cabang yang pertama. Cabang yang pertama dari dinul Islam. Lalu ada yang kemarin kita katakan sebagai amaliyah. Lalu atau perbuatan manusia. Perbuatan artinya sesuatu yang terlihat secara fisik, yang kadang dikenal pula dalam bahasa kita sebagai syariah, ya. Syariah. Jadi kalau kita katakan syariat itu biasanya dia membicarakan mengenai sesuatu yang bersifat amal, bersifat perbuatan, kayak gitu. Lalu ada yang namanya akhlak, yang ilmunya dikenal sebagai tasawuf gitu, ya. Akhlak atau berkaitan dengan perubahan hati atau ubahnya atau perbuatan, tapi perbuatan tersebut oleh hati, atau sesuatu yang muncul yang landasannya itu terdapat di hati, ya. Akhlak atau tentang hati, ya, tentang perilaku hati. Kalau dalam bahasa Jawa itu ilmu obahing ati gitu, ya. Perilaku hati itu namanya akhlak. Nah, dalam ketiga hal ini muncul tiga ilmu, kan. Ada yang namanya ilmu tentang keyakinan yang dikenal sebagai tauhid. Lalu ilmu tentang amaliyah atau syariah yang dikenal sebagai fikih. Lalu ilmu tentang akhlak yang dikenal sebagai tasawuf, kan gitu. Dari ketiga cabang dinul Islam ini kemarin saya sudah menjelaskan teorinya, tentang dalil-dalilnya, kaidah-kaidah yang berlaku di dalamnya, serta beberapa aspek yang merupakan cakupan dalam ketiga hal ini. Kemarin dalam paruh semester yang kedua, Anda juga sudah memberikan gambaran masalah tentang isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan akidah dan juga amaliyah. Untuk tasawuf tidak saya berikan tugas tersebut karena memang tasawuf itu untuk memberikan contoh memang agak sulit kayak gitu, ya. Tapi yang jelas analisa tasawuf itu sebetulnya juga penting dalam hal komprehensi. Nah, sekarang mungkin saya bahas satu persatu dulu tentang masalah yang dulu pernah Anda berikan, ya. Yang pertama tentang masalah akidah. Itu sebetulnya kalau kita berbicara akidah itu kita akan berbicara tentang pondasi, ya. Jadi akidah atau tauhid itu berbicara tentang pondasi agama, yang letaknya itu ada pada keyakinan, kan gitu. Pondasi dalam beragama yang letaknya ada pada keyakinan. Padahal kalau kita berbicara keyakinan itu sesuatu yang tidak terlihat. Makanya kalau kita menganalisa permasalahan akidah itu kita tidak bisa menilai orang lain. Kita tidak akan bisa menilai seseorang itu akidahnya sudah benar atau tidak. Kita nggak akan bisa menilai seseorang itu sudah berjalan dalam suatu akidah yang benar atau tidak. Tapi akidah ini menjadi pembeda antara
seseorang itu beriman atau tidak. Artinya yang akan menentukan seseorang itu iman atau tidak itu adalah akidah. Iman atau tidak itu ditentukan oleh akidah. Jadi akidah ini yang menjadikan pembeda antara orang yang mukmin sama orang yang tidak mukmin, atau kita katakan sebagai kafir, menutupi. Kafir itu kan artinya menutupi. Antara kafir dengan mukmin itu terlihat di sini. Nah, sekarang ketika seseorang itu sudah berakidah, itu nanti dia harus ngapain kan gitu. Dia harus ngapain? Nah, dia harus melakukan yang namanya fikih atau amal. Karena seseorang hanya yakin saja tentang Allah, yakin tentang Rasulullah, tapi tidak menjalankan perintah, tidak menjauhi larangan, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang disyariatkan, itu juga sama aja bohong kan gitu. Ibaratnya pengen bangun rumah tapi hanya pondasi. Nggak dibangun tiangnya, nggak dibangun temboknya, nggak dibangun bangunannya. Itu nggak akan bisa berhasil. Maka perlu yang ada yang namanya fikih. Sehingga yang namanya fikih itu ibaratnya seperti bangunannya. Kalau pohon yang seperti batang dan rantingnya. Jadi ini adalah bangunannya. Dalam bangunan agama itu ini merupakan bangunannya. Ibaratkan rumah ya ini rumahnya. Akidah itu pondasinya, fikih amaliyah itu bangunannya. Dan ini yang akan menentukan seseorang itu dikatakan Islam atau tidak. Islam atau non-Muslim kan gitu. Non-Islam. Non-Islam itu artinya apa? Ya, dia berarti kalau non-Islam itu berarti dia yang keluar dari Islam, murtad kan gitu. Itu namanya amaliyah kayak gitu. Lalu setelah seseorang menjalankan akidah sama amaliyah, dia perlu yang namanya menghias kan itu. Menghias, kalau pohonnya itu berarti buahnya kan gitu. Buah dari ajaran agama itu tasawuf. Lalu kalau kita katakan rumah ya berarti hiasannya kan gitu. Hiasan dari rumahnya. Kesannya itu seakan-akan yang namanya akidah itu primer, atau kita katakan tasawuf itu adalah kebutuhan yang sekunder atau tersier bahkan. Sesuatu yang nyaris nggak penting kan gitu. Padahal tidak seperti itu. Bahkan dikatakan kan yang namanya amal akhlak seseorang itu merupakan indikator seseorang itu imannya, Islamnya sudah benar atau tidak. Nah, nanti kita predeli satu persatu. Yang jelas dari sini, kita akan membahas bahwasannya yang namanya akidah, amaliyah, sama akhlak itu harus berjalan bersama-sama. Kalau salah satu itu hilang, maka nanti akan bangunan dinul Islam, ajaran agama Islam itu nanti akan hancur pula. Contoh misalnya, seseorang tidak punya keyakinan, tapi dia melaksanakan amaliyah. Dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji, tapi dia nggak yakin sama Allah. Apa yang terjadi? Nah, tentu saja dia bukan orang yang mukmin. Artinya kalau orang kok udah nggak beriman, artinya dia sudah tidak lagi diterima. Apakah dia itu dia sholat atau enggak? Sholatnya nggak akan diterima, karena salah satu syarat sah orang yang sholat itu kan dia harus beriman. Iman merupakan syarat awal seseorang itu melaksanakan amaliyah. Ibaratnya bangun rumah tanpa pondasi ya nggak akan bisa. Ibaratnya ada pohon tanpa akar ya akan tumbang kan gitu. Nah itu, jadi pentingnya akidah ada di sana. Tapi bagaimana kalau sebaliknya, akidah tanpa amaliyah? Dia beriman kepada Allah, iman pada Rasulullah, tapi nggak pernah melaksanakan ajaran-ajarannya. Nah nanti akan jatuh kepada kefasikan. Fasik adalah golongan orang yang dia itu iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, tapi dia nggak mau menjalankan perintah Allah. Itu namanya fasik. Nanti akan ada satu lagi yang namanya munafik. Munafik itu dia dalam surat Al-Baqarah itu dijelaskan dalam beberapa ayat ya. Yang pada intinya dia itu kalau ibaratnya dia itu bersama orang muslim, dia berpura-pura menjadi muslim. Kalau bersama orang kafir, dia juga mengatakan saya itu kafir kan gitu. Atau mudahnya orang munafik itu adalah orang yang secara bentuk atau secara luarnya itu dia menjalankan syariat Islam, tapi di hatinya itu sebetulnya dia berpaling. Kayak gitu. Yang kita punya 3 ciri itu ya, ada 3 ciri yang dulu pernah dibahas mungkin di SMP atau SMA ya. Bahwasanya ciri orang munafik itu kalau berkata berdusta, berjanji mengingkari, lalu kalau dipercaya dia akan berkhianat. Nah itu berkaitan dengan bagaimana pentingnya akidah dan amaliyah.
Akidah, amaliyah, dua-duanya harus dilakukan. Nggak ada akidah, dia sama sekali nggak beriman, amaliyahnya nggak akan diterima. Akidah saja tanpa amaliyah sama aja bohong, kan dia masuk dalam kefasikan. Bangunan keislamannya nggak akan terbentuk. Pohon tanpa akar nggak bisa berdiri, akar tanpa batang juga tidak bisa disebut sebagai pohon. Dan kalau dua-duanya udah terpenuhi, nanti kita akan bertanya, buahnya mana? Hasilnya mana? Nah, ini indikatornya. Makanya dulu kan kalau dalam hadis Rasulullah kan innama bu'itsu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya diutusnya Rasul li utamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang terpuji. Buah atau hasil dari kita beragama itu adalah akhlak. Dan itu adalah tujuan utama risalah Nabi. Dan itu adalah indikator utama seseorang beragama. Artinya ketika seseorang berakidah, beramaliyah tanpa berakhlak, sebetulnya dia sudah kehilangan indikator utama dalam ajaran agama. Tapi berakhlak saja tanpa amaliyah dan akidah itu juga tidak dibenarkan. Contohnya, ada orang yang perbuatannya itu baik sekali. Dia punya akhlak yang baik, santun yang baik, ikhlas, sabar menghadapi ujian, dan seterusnya. Tapi dia tidak menjalankan amaliyah yang disyariatkan. Misalnya tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa. Atau bahkan tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan yang lainnya. Bahkan dia tidak percaya pada Allah, tidak percaya Rasulullah. Itu pun tidak dibenarkan. Jadi pada intinya, akhlak itu akan muncul benarnya atau jalan yang pas. Akhlak itu muncul setelah akidah dan amaliyah itu terpenuhi. Makanya kalau kita berbicara dinul Islam, akidah, amaliyah, akhlak mereka harus berjalan bersama-sama, beriringan, tidak boleh ada yang terlewatkan. Yang nanti dalam hal ini, kalau akidah itu kan sudah suatu kepastiannya. Akidah itu sudah suatu kepastian, dia mau nggak mau harus dilakukan. Karena akidah ini yang akan membedakan kita itu iman, mukmin atau kafir. Jadi akidah itu kan sudah mau nggak mau harus ada. Lalu setelah pondasinya terbentuk, antara amaliyah sama akhlak ini dua-duanya harus saling bersinergi. Makanya kalau dalam dunia pesantren dulu ya, kalau kita berbicara terminologi pesantren, itu ini nanti masuk ke dalam ilmu syariat gitu. Lalu ini masuk ke dalam ilmu hakikat. Di mana dua-duanya ini penting. Jadi tahap seseorang dalam beragama menuju Allah itu kan dulu kalau dalam terminologi kita ilmu tasawuf ya, ada syariat, torekot, hakikat, ma'rifat. Syariat, torekot, hakikat, ma'rifat. Hakikat itu adalah ketika seseorang itu menemui Allah dengan jalan cinta, dengan jalan hati, dengan jalan akhlak, dengan jalan ikhlas, khusyuk, sabar. Itu nanti akan muncul ke hakikat. Syariat adalah ketika dia menuju ke Allah dengan jalan perbuatannya. Dan ini merupakan tahap. Nggak akan seseorang mencapai hakikat tanpa syariat. Karena syariat itu adalah jalan menuju hakikat. Sehingga nanti akan ada yang namanya ainul yakin, ilmul yakin, sama hakul yakin. Itu adalah ketika seorang mencapai tahap hakikat yang paling tinggi. Sehingga nanti bisa menuju ke makrifat. Makrifat itu adalah ketika makrifat itu biasanya ditempuh oleh jalannya wali. Wali-wali Allah itu biasanya itu sudah masuk ke ranah makrifat, sudah wahdatul wujud kalau bahasa yang agak ekstrim ya, yang pada intinya dia itu sudah menganggap bahwasanya semuanya itu untuk Allah. Saya ada ya karena Allah, nggak ada ya karena Allah. Jadi sudah hakul yakin seperti itu namanya makrifat. Nah, dua hal ini harus berjalan bersama-sama antara syariat dengan hakikat, antara amaliyah dengan tasawuf. Kalau akidah kan tadi sudah sesuatu yang kemutlakan, mau nggak mau harus dilakukan, karena itu adalah sesuatu yang membedakan antara kita itu mukmin atau enggak. Tapi antara makrifat, antara amaliyah atau perbuatan dengan akhlak, ini nanti akan ada porsinya. Karena ini berkaitan dengan setelah beriman lalu ngapain gitu. Setelah pondasinya terbentuk lalu ngapain. Setelah pohon itu punya tunas, punya akar, lalu dia akan tumbuh menjadi apa. Nah, ini perlu ada yang namanya syariat sama hakikat, yang kedua-duanya ini kadang dalam praktiknya perlu ada yang namanya balance atau keseimbangan. Syariat saja tanpa hakikat
itu nanti akan menjadikan seseorang itu menjadi seseorang yang ya kehilangan akhlaknya. Hakikat saja tanpa syariat nanti dia akan menjadi orang yang fasik karena nggak melaksanakan syariat. Tapi kalau syariat saja tanpa hakikat, dia bisa menjadi kafir zindik. Jadi dua-duanya ini merupakan sesuatu yang harus berjalan bersama. Nah, sekarang saya contohkan tentang kedua hal ini dulu ya. Antara syariat dengan hakikat. Antara syariat dengan hakikat, ini contoh mudahnya gini. Seseorang beriman, sudah punya akidah yang baik. Lalu orang tersebut itu ingin menjalankan sholat. Sholat itu kan yang penting menjalankan syarat dan rukunnya. Tapi ada satu waktu, seorang tersebut misalnya sholat dengan apa misalnya? Sholat di suatu tempat atau kamar mandi misalnya. Kamar mandi di mana kamar mandinya ini dekat dengan toilet. Jadi kan ada ya suatu tempat yang seperti kamar mandi yang digunakan untuk cuci tangan, kadang digunakan untuk sebelahnya ada kamar mandi untuk mandi, sebelahnya juga ada toilet untuk buang air kecil, buang air besar. Di hotel-hotel itulah misalnya. Di mana kamar mandinya itu kadang dilapisi karpet yang sangat bagus gitu. Misalnya seseorang tersebut sholat pakai sajadah yang suci, pakai pakaian yang suci, gelar sajadah di kamar mandi yang karpetnya juga sudah suci misalnya. Tapi di kamar mandi yang dekat tempat dengan toilet tersebut. Yang bahkan mungkin secara bangunan mungkin hampir menyatu bangunannya dengan toilet. Pertanyaannya, itu gimana hukumnya? Kita akan mengatakan gini. Secara amal, secara amaliyah, secara syariah, itu oke, nggak masalah. Asalkan memenuhi syarat dan rukun. Syarat dan rukunnya terpenuhi, nggak masalah. Secara syariah oke. Tapi secara hakikat, secara akhlak kita kepada Allah itu nanti akan dipertanyakan. Masa iya sholat menghadap kepada zat yang paling kita agungkan kok berada di sebelahnya kamar mandi? Kan kita bisa mencari tempat yang lebih baik. Nah itu namanya perspektif hakikat itu seperti itu. Atau contoh yang lain. Kita sholat di rumah pakai kaos oblong. Padahal kalau di luar rumah, kita itu biasanya pakai baju yang lebih rapi, pakai kemeja, bahkan pakai jas, pakai macam-macam. Tapi ketika menghadap Allah, kita cukup hanya memakai kaos oblong. Kita akan bilang, ya kan yang penting syarat dan rukunnya terpenuhi. Kan pakai kaos oblong itu sudah menutup aurat. Terus apa yang masalah? Oke, secara syariat itu nggak masalah. Secara amaliyah itu nggak akan bermasalah. Tapi secara hakikat, apakah akhlaknya kepada Tuhan itu sudah cukup? Akhlak kepada Allah apakah itu sudah cukup? Contoh yang lain, sholat. Sholat dia dengan kecepatan yang relatif cepat misalnya. Tapi kecepatannya ini dia sudah sesuai karena sudah ukur. Yang penting saya tumak ninah. Yang penting saya membaca Fatihah. Jadi sholatnya itu minimalis. Baca Fatihah, tumak ninahnya juga ada. Lalu tahiyat akhir. Jadi dia hanya menjalankan rukunnya. Sunnah-sunnahnya ditinggalkan semua. Nggak membaca doa ketika rukuk, nggak membaca doa ketika sujud, nggak membaca Robbi Firli, nggak membaca kabiro, nggak membaca surat pendek. Lalu dengan orientasi yang penting saya menjalankan syarat dan rukun. Itu kalau niatnya kok hanya seperti itu, artinya di dalam hatinya keyakinannya dia pengen sholat seperti itu karena pengen minimalis saja. Artinya karena dia pengen wajibnya saja, dia nggak pengen menjalankan yang sunnah. Dia nanti secara hakikat dia nanti bisa kena dalam tanda kutip ya kena pasal ibaratnya. Secara fikih dibenarkan tapi secara hakikat dia tidak dibenarkan. Secara syariat oke, tapi secara hakikat tidak dibenarkan. Karena seseorang ketika dia meninggalkan perkara sunnah dengan alasan karena agar yang penting sah, itu nanti dia bisa disalahkan, tapi dalam tanda kutip ya, disalahkan dalam perspektif tasawuf. Jadi hati-hati pada intinya. Beragama itu harus komprehensif. Akidah, amaliyah, tasawuf atau akhlak itu harus berjalan bersama-sama. Karena tadi antara akidah sama amaliyah itu dua-duanya wajib ada. Karena itulah bangunan agama di situ.
Antara amaliyah dengan akhlak itu dua-duanya, antara syariat dengan hakikat itu dua-duanya juga harus berjalan. Artinya akidah, amaliyah, tasawuf atau akhlak harus dilakukan secara bersama-sama. Nah, sekarang kita mulai ke perspektif untuk permasalahannya ya. Sekarang ada beberapa permasalahan. Ada satu masalah. Misalnya ada orang yang dia itu merekayasa hartanya agar terhindar dari wajib zakat. Maksudnya bagaimana? Kita tahu dalam fikih, dalam syariat ya. Nanti dalam mengkaji perspektif ini nanti kita akan paham bahwasannya akidah, amaliyah sama akhlak itu harus berjalan bersama. Syariat sama hakikat harus berjalan bersama. Jadi ada misalnya dalam contoh orang yang merekayasa hartanya. Dia tahu tentang ilmunya zakat. Kan kita tahu ya yang namanya fikih zakat. Misalnya tentang zakat emas atau harta benda. Zakat harta benda itu kan nisabnya itu ketika mencapai 90 sekian gram emas. Nah, dia tahu bahwasannya nisabnya itu kan segitu, lalu dia kepemilikan itu harus selama 1 tahun kan gitu. Jadi ada syarat nisab, ada syarat haul. Ada syarat nisab, ada syarat haul. Artinya barangnya itu mencapai nisab sekitar 90 sekian gram emas. Lalu kepemilikan satu nisab ini harus dimiliki selama 1 haul atau 1 tahun. Lalu dia gini, wah berarti kalau misalnya saya punya harta, misalnya saya punya 100 gram emas. 100 gram emas itu berapa? 1 on ya. 100 gram emas. Dari 100 gram emas ini berarti kalau misalnya saya memiliki 100 gram emas selama 1 tahun, maka saya akan kena kewajiban zakat. Maka saya males zakat, saya mending tak rekayasa biar nggak kena zakat. Misalnya gitu. Jadi caranya gimana? Caranya dia merekayasa agar hartanya itu dia berkurang menjelang 1 tahun. Misalnya pada hari ke-300 misalnya, kan belum 1 tahun. Sebelum hari ke-300 dia membelanjakan hartanya atau memberikan hartanya kepada anaknya misalnya. Jadi artinya kepemilikan hartanya itu dia menjadi berkurang sehingga kurang dari 1 nisab. Itu namanya kan ibaratnya dalam tanda kutip merekayasa. Tapi secara fikih itu sudah menjadi nggak wajib zakat. Karena dia kepemilikan hartanya sudah tidak lagi belum mencapai 1 tahun. Artinya nggak wajib zakat. Lalu bagaimana? Bagaimana pandangan orang-orang yang semacam ini? Kita katakan secara syariat, secara fikih, secara amaliyah itu nggak bertentangan. Karena memang yang namanya wajibnya zakat ketika sudah mencapai haul dan nisabnya kan gitu. Tapi secara hakikat orang ini nanti bisa masuk ke dalam golongan yang zindik. Atau dalam bahasa mudahnya sajalah, dia termasuk orang yang akhlaknya kepada Allah itu nggak baik. Ya ibaratnya dia pengen menghindari zakat kan bahasanya gitu. Pengen menghindari zakat dengan cara merekayasa. Jadi mudahnya dia itu syariatnya benar syariatnya, tapi secara hakikat, secara substansi itu nanti perlu dipertanyakan. Jadi pada intinya lalu orang tersebut dosa enggak? Nah, masalah dosa atau enggak wallahu a'lam. Jadi urusan kita dalam agama itu bukan dosa atau pahala ya. Dosa atau pahala itu kan urusannya Allah. Urusan kita itu kan kita sudah berakidah dengan baik atau belum? Sudah berislam dengan baik atau belum? Sudah bersyariat dengan baik atau belum? Sudah berakhlak dengan baik atau belum? Tapi dalam kasus ini kita katakan ya akhlaknya kepada Allah ini dipertanyakan. Ya mosok ada suatu perintah dari Allah untuk kita itu berbagi kepada sesama, tetapi dia merekayasa agar terhindar dari kewajiban tersebut kan gitu. Atau contoh yang lain, contoh kebalikannya misalnya. Nomor 2, orang yang beriman tetapi tidak sholat dengan alasan yang penting ingat Allah. Kan kalau kita berbicara dalil naklinya itu kan sholat itu lidzikri gitu kan.
li dzikri, untuk mengingatku, ku Allah, kembali kepada Allah gitu. Lalu karena ini pernah ada kasus ya, dulu saya pernah tahu ada suatu kasus di suatu universitas Islam. Dia itu dari prodi kalau nggak salah itu akidah dan filsafat kalau nggak salah. Dia karena mungkin terlalu terjerumus dengan akal pikirannya atau seperti apa saya juga kurang tahu. Orang tersebut iman, dia percaya pada Allah, percaya pada Rasulullah, percaya pada hari akhir. Kalau misalnya secara garis besar orang tersebut menyatakan iman lah. Tapi yang jadi masalah orang tersebut secara terang-terangan dia mengatakan saya nggak sholat gitu, terang-terangan gitu, dengan alasan yang penting yang penting yang namanya sholat itu, intinya sholat itu kan untuk ingat kepada Allah. Saya itu ingat kepada Allah, saya zikir kepada Allah, saya ingat kepada Allah, saya waspada bahwasanya segala sesuatu yang saya lakukan itu agar intinya itu tidak bertentangan dengan tidak menyalahi atau tidak berbuat buruk kepada manusia, yang pada intinya dia itu hanya mengambil substansi intinya gitu, tapi dia nggak menjalankan sholatnya karena dia berpikir yang namanya sholat itu kan intinya ingat kepada Allah. Artinya kalau saya ingat kepada Allah, saya nggak perlu sholat. Ada orang yang seperti itu. Gimana ini yang seperti ini? Artinya dalam hal ini orang tersebut itu sebetulnya dia sudah secara hakikat oke, benar. Karena kan khusyuk, ingat kepada Allah, lalu waspada, takwa gitu ya, waspada, takut kepada Allah. Itu kan sesuatu yang bersifat hakikat. Sesuatu yang bersifat akhlak yang gak terlihat, yang ada di hati, yang langsung menuju Allah. Tetapi gini, kalau misalnya akhlaknya saja yang dipenuhi tapi syariatnya nggak dilakukan, dia itu ingat kepada Allah tapi nggak sholat. Ini sama aja dia hakikat tapi tanpa syariat. Artinya sama aja kalau bangunan yang tadi, dia hanya ada pondasi sama ada hiasannya, ada lukisannya, ada pernak-perniknya, perabotnya, tapi nggak ada bangunannya, nggak ada tiangnya, nggak ada temboknya, sama saja. Ibaratnya ada pohon, ada buahnya tapi nggak ada batangnya. Itu gimana caranya? Kalau kita ambil perspektif lain, misalnya gini. Seseorang itu kan bisa dikatakan khusyuk dalam sholat, itu kalau dia sudah menjalankan sholat. Bagaimana dikatakan orang itu khusyuk kalau nggak pernah sholat? Seseorang dikatakan itu bisa ikhlas dalam sedekah kalau sudah sedekah. Gimana seorang dikatakan sebagai orang yang ikhlas kalau dia sendiri nggak pernah sedekah? Artinya apa? Jangan menjadi seseorang yang hanya fokus ke hakikat tanpa menjalankan syariat. Walaupun kasusnya itu dalam tanah Jawa pun banyak. Ada misalnya dulu yang namanya Syekh Siti Jenar ya, yang dia sudah katanya sudah manunggaling kawula Gusti, sudah wahdatul wujud, sudah menyatu makrifat gitu. Lalu dia menyatakan dia udah nggak sholat, udah nggak apa, karena dia sudah merasakan dirinya itu Allah itu sendiri gitu. Hakikatnya itu sudah mencapai tahap yang makrifat gitu. Kita katakan, lalu orang yang seperti itu hukumnya gimana? Orang yang seperti itu dalam makomnya dia itu sudah nggak apa-apa. Tapi dalam makom orang yang masih syariat kok meniru Syekh Siti Jenar itu bahaya. Jadi ibaratnya gini, kalau ada seorang yang tahapnya itu masih syariat awam seperti kita semua, saya semua saat ini, kok meniru orang-orang yang levelnya itu sudah makrifat, itu berbahaya. Maka itu jadilah seseorang sesuai makom kita. Kalau makom kita adalah makom awam, makom syariat, ya jadilah orang syariat. Jadilah orang yang tetap menjalankan sholat, menjalankan sedekah, menjalankan perintah-perintah Allah sesuai dengan perbuatannya, lalu dilanjutkan dengan hakikatnya gitu. Sehingga nanti tahapnya jelas. Jangan menjalankan hakikat tanpa syariat kalau kita memang belum makomnya. Karena memang ada orang yang sudah dibenarkan untuk tidak sholat, tidak apa, kalau orang tersebut memang sudah dalam ranah yang memang hakikat seperti itu. Karena orang tersebut itu sudah menyatakan saya itu Allah, dia udah bilang gitu, orang yang makrifat itu. Walaupun dalam makom syariat, dia punya kewajiban untuk menghukum mati orang tersebut. Karena itu akan berbahaya untuk kemaslahatan umat. Makanya dulu ada cerita tentang Al-Halaj ya. Al-Halaj yang sudah menyatakan dia itu wahdatul wujud.
lalu dihukum oleh pemuka agama di situ. Mau nggak mau dia harus dihukum mati. Tapi apakah menghukum mati orang yang seperti itu salah? Ya tidak, karena itu memang kalau tidak dibunuh itu bahaya untuk kemaslahatan umat. Dia bisa menjadi kesesatan untuk yang lain. Tapi bagi Al-Halat sendiri dia nggak salah, karena dia memang sudah sampai ke tahap ma'rifat. Wah, pokoknya kalau tahap ini nanti kita harus ke ranah yang filsafat ya. Jadi harus berhati-hati. Nanti Anda bisa mengkaji sendirilah tentang Al-Halat, tentang Syekh Siti Jenar, atau tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang memang sudah masuk ke ranah ma'rifat yang hampir seperti itu. Oke, itu tentang bagaimana seseorang itu kalau menjalankan hakikat saja tanpa syariat itu pun sangat berbahaya. Jangan sampai Anda mengklaim kita itu sudah sampai ke tahap ma'rifat, lalu saya hanya cukup hakikat saja. Karena sekarang coba Anda, karena saya punya banyak sekali kenalan sih. Saya punya banyak kenalan, orang-orang di dekat saya, sangat dekat sekali. Dia itu ibaratnya itu beragamanya itu seakan-akan dia sudah, saya nggak perlu sholat. Seperti itu, ada. Karena saya sudah ingat kepada Allah, saya sudah berbuat baik. Nah, ini lebih bahaya lagi. Ada orang yang berbicara, yang penting saya berbuat baik, saya nggak perlu sholat. Kalau kita menemui seseorang seperti ini, kita nggak perlu menjustifikasi ya. Kita nggak perlu menjudge, nggak perlu menghakimi, wah orang ini sesat. Nggak perlu seperti itu. Lalu kita katakan orang ini sesat, saya yang benar, itu nggak baik juga seperti itu. Tapi yang jelas jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Kita nggak perlu menghakimi orang lain. Kita cukup yakin kalau kita itu jangan sampai menjadi orang yang seperti itu. Artinya jangan sampai menjadi orang yang tadi, saya yang penting jadi orang baik, saya nggak perlu sholat, nggak perlu puasa. Itu jangan sampai menjadi orang seperti itu. Walaupun jangan sampai pengetahuan semacam ini menjadikan kita menghakimi orang-orang yang menjalankan hal tersebut. Karena orang-orang seperti ini di lingkungan kita sangat banyak. Jangan sampai menghakimi intinya seperti itu. Karena itu akan menjadikan kesalahan bagi kita sendiri. Karena kita nggak akan pernah tahu. Wallahu a'lam, di dalamnya itu seperti apa kita nggak akan pernah tahu. Oke. Itu tentang contoh yang kedua ya. Yang pada intinya dua contoh ini memberikan gambaran kepada kita bahwasannya antara syariat, hakikat, antara amaliyah dengan amaliyah dengan akhlak harus berjalan bersama-sama. Di mana akidah itu sudah menjadi suatu kemutlakan, keharusan, keniscayaan. Artinya akidah, amaliyah, akhlak, antara akidah, syariah sama hakikat ya. Akidah, antara akidah, amaliyah sama hakikat itu harus berjalan bersama-sama. Semuanya harus ada untuk menjadi seorang yang menjalankan ajaran Islam atau dinul Islam dengan kafah atau komprehensif, menyeluruh seperti itu. Oke, itu untuk gambaran mind map secara garis besar ya. Sekaligus mungkin saya berikan gambaran tentang mungkin masalah-masalah yang kemarin Anda kaji ya. Di dalam ibadah mahdoh atau khairu mahdoh kemarin banyak sekali yang sudah mengumpulkan, banyak yang membahas tentang sholat, keraguan dalam sholat, membahas tentang bersuci, membahas tentang najis, macam-macam. Dalam khairu mahdoh kemarin ada yang membahas tentang transplantasi rambut, obat penunda haid, lalu ada yang membahas tentang sedot lemak, ada yang membahas tentang tanam bulu mata, ada yang membahas tentang apalagi kemarin. Ada yang membahas tentang macam-macam dan bagus-bagus. Ada yang rebonding rambut, ada yang menggugurkan hukum aborsi, hukum apalagi kemarin ya, hukum suntik putih kulit agar menjadi putih, macam-macam. Dan semuanya bagus-bagus walaupun analisanya mungkin ada yang masih kurang tepat, ada yang masih kurang dalam, ada yang hanya memberikan masalah, hanya memberikan teori tanpa memberikan solusi juga ada, macam-macam. Tapi mungkin saya memberikan gambaran bahwasannya pada intinya kalau kita berbicara analisa, berbicara tentang ajaran agama yang dapat kita nilai, itu kita hanya bisa berbicara tentang fikih atau syariatnya saja. Akidah sama tasawuf itu dua-duanya sesuatu yang hanya Allah dan kita yang benar-benar tahu tentang apa yang terjadi. Orang lain gak akan pernah tahu. Tapi kalau fikih kita bisa menilai. Kita bisa menilai teman kita itu sholat dengan sah atau enggak.
Kita bisa menilai perbuatan teman kita itu baik atau maksudnya perbuatan orang lain itu haram atau halal, haram atau tidak. Kita bisa menilai perbuatan anak kita, murid kita itu sudah benar atau tidak. Kita bisa nilai itu. Tapi untuk urusan akidah sama akhlak kita nggak akan pernah tahu. Jadi mudahnya kalau kita ambil mind map-nya lagi ya, dari ketiga perspektif tadi. Ada akidah, lalu amaliyah, lalu akhlak. Dalam ketiga perspektif ini, yang bisa kita nilai itu hanya amaliyah. Ini tuh nggak akan pernah bisa kita nilai. Akidah sama akhlak itu adalah sesuatu yang hanya orang tersebut yang tahu dan Allah yang tahu. Artinya kita nggak akan bisa menilai akidah seorang itu benar atau enggak. Kita nggak akan pernah bisa menilai orang tersebut mukmin atau kafir. Kita nggak akan pernah bisa menilai seorang itu beriman atau tidak dalam perspektif akidah. Begitu pula dengan akhlak. Kita nggak akan pernah tahu seseorang itu sholatnya khusyuk atau tidak. Walaupun kelihatannya diem, kelihatannya tenang, bagus sholatnya. Tapi kita nggak akan pernah tahu orang tersebut khusyuk atau enggak. Kita nggak akan pernah tahu sodakohnya itu ria atau tidak. Kita nggak akan pernah tahu sodakohnya itu ikhlas atau tidak. Makanya nggak perlu kita menilai, wah ibadah sodakoh kok nggak ikhlas. Itu salah. Perspektif seperti itu tuh perlu dibenarkan. Karena nggak akan pernah tahu ikhlas atau enggak. Itu kan letaknya dalam hati. Hati seorang siapa yang tahu. Akhlak itu letaknya di hati. Akhlak, akidah itu letaknya keyakinan ada pada akidah. Ada kepada, walaupun juga ada yang mengatakan akidah juga di dalam hati. Yang jelas antara akidah dengan akhlak, dua-duanya adalah sesuatu yang nggak terlihat, yang seorang nggak akan pernah bisa nilai. Tapi dalam ranah yang bisa kita nilai, yang bisa kita analisa, itu dalam ranah amaliyah saja. Dalam amaliyah inilah yang bisa kita nilai. Yang kemarin kita membagi menjadi dua. Ada yang namanya mahdhah, ada yang namanya ghairu mahdhah. Ghairu, ini ada ya-nya tengahnya. Ghairu mahdhah. Ada mahdhah, ada ghairu mahdhah. Yang mana kalau kita berbicara mahdhah ini biasanya yang kita kenal di dalam ibadah ya. Jadi ibadah mahdhah sama ibadah ghairu mahdhah. Di mana ghairu mahdhah ini dikenal juga sebagai ibadah muamalah. Ibadah ghairu mahdhah itu sebagai ibadah muamalah. Yang kita kenal di dalam dua hal ini ya. Kalau di dalam ibadah mahdhah itu al-aslu fil ibadati al-hadru ya. Al-aslu fil ibadati al-hadru. Al-hadru. Jadi pada asalnya fil ibadah yang dimaksud di sini adalah ibadah mahdhah itu al-hadru. Pada asalnya, asal dari suatu ibadah itu adalah terlarang. Sedangkan kalau dalam muamalah itu al-aslu fil asya'i al-ibahah. Jadi fil asya' ila akhirih. Saya biar nulisnya nggak kelamaan. Terus ya diteruskan sendiri. Itu dulu pernah saya jelaskan. Al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadulla dalilu ala tahrim. Jadi pada intinya kalau ibadah mahdhah itu pada asalnya itu dia hukumnya adalah al-hadru. Al-hadru itu apa? Ya haram gitu aja lah mudahnya kalau dalam bahasa kita. Kalau al-ibahah itu adalah hukumnya itu boleh atau mubah. Jadi mubah sama haram. Jadi asal dari suatu ibadah mahdhah itu adalah haram. Kalau asal dari ibadah ghairu mahdhah atau muamalah itu adalah mubah. Jadi kemarin kan ada yang bahas bagaimana hukum dari misalnya kita berbicara mengenai ibadah ghairu mahdhah, berarti kan ranahnya ada di sini ya. Jadi asal hukumnya itu mubah. Misalnya ada yang tanya, bagaimana Pak hukumnya pasang behel gigi? Kemarin ada yang bahas ya. Pasang behel gigi. Kalau kita berbicara kayak gitu, ya kita katakan itu mubah. Bagaimana Pak hukumnya sedot lemak? Bagaimana hukumnya catok rambut? Bagaimana hukumnya misalnya operasi plastik? Kita katakan hukum asalnya mubah.
Karena apa? Al aslu fil asya, dalam segala sesuatu muamalah di luar ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu apa? Ibadah yang murni. Murni itu langsung dari Allah, yang kita itu nggak bisa merubah-rubahnya lagi. Kayak syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, wudhu, mandi besar, atau misalnya berkaitan dengan adzan, iqomat. Pokoknya yang melingkupi halal itu ibadah ritual, bahasanya kalau kita katakannya. Ibadah ritual yang langsung disyariatkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Itu ibadah mahdoh. Selain itu hukumnya semuanya mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkan gitu. Misalnya, jadi perbuatan manusia di luar ibadah mahdoh itu disebut sebagai ghairu mahdoh, yang asalnya itu adalah mubah. Bahkan saya bisa ekstrim gini, Pak, bagaimana hukumnya mengkonsumsi narkoba? Karena itu ghairu mahdoh, kan yang namanya perbuatan manusia di luar ibadah mahdoh itu kan asalnya mubah. Artinya mengkonsumsi narkoba itu pada asalnya hukumnya mubah, boleh. Wah, bahaya kalau selesai di sini. Kenapa? Karena kita harus cari dalilnya. Hatta yadulal dalilul al-tahrim. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Oh, ternyata setelah diselidiki yang namanya narkoba itu punya efek dia itu merusak, memabukkan, bahkan lebih parah dari memabukkan. Sehingga nanti dikiaskan dengan mengkonsumsi khomer, yang khomer itu sudah ada ayatnya yang melarang tentang atau keharaman dari khomer itu sendiri. Sehingga hukumnya adalah haram sebagaimana hukumnya khomer. Jadi mengkonsumsi narkoba itu hukumnya memabukkan, yang artinya haram. Nah, yang seperti ini kita bisa kaji. Jadi pada intinya amaliyah adalah sesuatu yang bisa kita kaji, bisa kita analisa, bisa kita tadabburi. Walaupun kita nggak bisa menjadi seorang mujtahid, membuat hukum sendiri, itu nggak bisa ya. Kita di sini hanya bersifat menganalisa, bertadabbur untuk mencoba merefleksikan kira-kira hukumnya seperti apa. Mencoba menggali hukum-hukum yang pernah diberikan ulama, atau bisa menggunakan rasio kita juga bisa. Oke, kita akan lebih fokus ke ibadah mahdoh sama ghairu mahdoh sekarang. Ibadah mahdoh sama ghairu mahdoh. Mahdoh sama ghairu mahdoh. Itu kalau kita lihat dari sifatnya, ya, sifatnya sekarang. Antara mahdoh, tadi kaidahnya, kalau sekarang kita masuk ke sifatnya, sama ghairu mahdoh. Sifatnya, kalau ibadah mahdoh itu sifatnya adalah tauqifi. Atau mungkin Anda nanti bisa pakai sinonim yang lain, ada yang namanya ta'abudi. Ta'abudi. Tauqifi atau ta'abudi. Kalau ghairu mahdoh itu taufiqi. Atau bahasa lainnya, taufiqi itu rasional. Jadi kalau ibadah mahdoh kayak sholat, zakat, puasa, haji itu tauqifi. Tauqifi itu dari kata waqqafa. Tawaqqafa. Oh iya. Dari kata kita waqaf aja lah. Kita berbicara waqaf. Waqaf itu seseorang itu kalau misalnya baca Quran ada waqaf itu kan berhenti ya. Berhentiannya tauqifi itu apa? Artinya dia berhenti. Hukumnya itu sudah nggak bisa diganggu gugat. Contoh dari perbuatan yang mahdoh, yang kita itu nggak bisa ganggu gugat, itu adalah misalnya sholat duhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, tahiyat bacaannya seperti ini. Lalu kalau ketika puasa itu nanti dilakukan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu nggak bisa diganggu gugat. Itu namanya tauqifi. Nggak bisa kita berimprovisasi. Nggak bisa berkreativitas di sini. Kalau kita melakukan sesuatu yang kreatif di sini, maksudnya misalnya dalam tauqifi itu nanti kita melakukan inovasi, ya, atau kreasi. Nanti ini yang disebut sebagai yang namanya bid'atun. Pakai alif atau ta, pakai ain ya. Pakai hamzah. Bid'ah.
yang sering menjadi jargon dari orang-orang yang sering saat ini ya, yang lagi tren ya, orang-orang yang sering membid'ahkan gitu. Jadi misalnya kalau kita sholat subuh kita lakukan pakai 3 rakaat, wah sholat subuh saya biar lebih banyak, saya lagi kuat, saya pengen sholat subuhnya 3 rakaat. Nah itu namanya bid'ah. Dan itu dolalah, itu nggak boleh seperti itu. Atau misalnya kita makan puasa, tapi puasa kita, wah puasa kok cuma sampai maghrib ya, saya masih bisa lebih kuat, saya pengen puasanya sampai isya. Itu bid'ah namanya, nggak boleh. Lalu haji misalnya, Safa ke Marwah nggak 7 kali tapi sampai 20 kali misalnya, saya itu pelari, saya itu atlet, kok cuma 7 kali, saya pengen lari-lari kecilnya, sa'inya saya pengen 21 kali misalnya. Itu nggak bisa, itu namanya bid'ah. Dan itu tidak diperbolehkan. Makanya kaidahnya tadi dalam ibadah mahdoh, al-aslu fil ibadati al-hadru. Pada asalnya, membuat sesuatu di dalam ibadah mahdoh itu hukumnya terlarang. Itu namanya bid'ah. Bid'ah yang terlarang itu di dalam ibadah mahdoh. Tapi bagaimana dengan tauqifiyah? Jadi kalau tauqifiyah itu adalah mandek atau nggak bisa berkreasi. Kalau tauqifiyah itu sebaliknya. Tauqifiyah itu rasional. Wafaqo itu ada kecocokan. Kecocokan dengan apa? Dengan akal sehat. Artinya kalau kita melakukan inovasi di dalam ibadah ghairu mahdoh, ada inovasi-inovasi, itu tidak lagi disebut sebagai bid'ah, tapi justru itu adalah kreatif. Justru malah mungkin kita bisa katakan itu sebagai tindakan yang ihsan, memberi nilai tambah. Bukan bid'ah di sini. Contoh, misalnya mencium Al-Quran. Kalau ada orang yang mengatakan mencium Al-Quran itu hukumnya bid'ah karena tidak dicontohkan oleh Rasul. Kita punya dasar di sini. Kita punya dasar bahwasannya itu tidak benar. Kenapa? Karena mencium Al-Quran itu tidak ada hubungannya dengan ibadah mahdoh. Itu adalah perbuatan yang ghairu mahdoh. Itu adalah amaliyah yang ghairu mahdoh. Artinya kalau kita melakukan inovasi itu ya itu terserah kita. Justru itu bisa menjadi ihsan, sesuatu yang lebih baik, memberikan nilai tambah. Mencium Al-Quran itu kan bisa menjadi suatu ekspresi kita bahwasanya kita itu mencintai Al-Quran. Apa yang salah di situ? Misalnya ada yang mengatakan lagi, salaman setelah sholat hukumnya bid'ah. Sholat, kalau misalnya kita salaman ketika sholat itu bid'ah. Ketika sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, lalu salaman itu bid'ah. Tapi kalau salaman setelah sholat, ya mau ngapain aja nggak apa-apa. Mau setelah sholat jual beli juga nggak apa-apa, setelah sholat langsung makan juga oke-oke saja, apalagi salaman, itu nggak apa-apa, itu namanya inovasi, kreatif, ihsan, memberikan nilai tambah, itu bukanlah bid'ah. Jadi bedakan antara bid'ah dengan yang nggak bid'ah. Kalau dulu dawuh kiai saya, bid'ah itu hanya ada di dalam ibadah mahdoh. Di dalam ibadah ghairu mahdoh, nggak ada yang namanya bid'ah. Makanya ada yang namanya jual beli online, ada yang namanya operasi bedah, obat bius. Itu di zaman Rasulullah nggak ada. Kalau kita pengen berpatok sesuatu yang nggak dilakukan di zaman Rasul semuanya bid'ah, ya bahaya. Kita nggak pakai HP, nggak pakai mikrofon, nggak pakai TV. Justru semua perbuatan inovasi yang kita lakukan di luar ibadah, itu yang disebut sebagai kreativitas, bahkan itu yang disebut sebagai ihsan, memberikan nilai tambah, dan itu bagus. Kreatif dalam ibadah ghairu mahdoh itu bagus. Jadi pada intinya itu yang berkaitan dengan bid'ah ya. Jadi pada intinya mahdoh ghairu mahdoh, tauqifiyah, rasional irasional. Yang satu itu memungkinkan adanya bid'ah, adapun yang satu itu justru yang namanya ihsan, nggak ada bid'ah di sini. Jadi nanti bisa menganalisa, oh ini bid'ah atau enggak, dan seterusnya. Mungkin sedikit tambahan lagi. Jadi pada ranah ini pun nanti kita perlu membahas tentang bahwasannya antara ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh ini menjadikan asal hukum yang tadi ya. Jadi kalau asal hukum dalam ibadah mahdoh ini adalah haram, kalau asal dalam ibadah ini adalah mubah. Jadi misalnya tadi, bagaimana hukumnya salaman setelah sholat? Ya mubah. Karena itu ghairu mahdoh.
Bahkan ketika dikatakan, oh salamannya itu ternyata mempererat silaturahmi. Oh, itu berarti bisa menjadi sunnah. Karena ada kebaikan di situ. Tapi asalnya itu mubah. Kalau di dalam ibadah madho itu haram. Misalnya Anda buat sendiri tadi. Sholat duhur dibuat 2 rakaat, dibuat 3 rakaat, atau misalnya fatihahnya dirubah-rubah. Saya ketika sholat, saya nggak mau baca fatihah, saya pengen baca Al-Baqarah saja. Saya ganti fatihahnya dengan Al-Baqarah. Nah, itu namanya bid'ah, itu hukumnya haram. Nggak boleh membuat syariat baru di dalam ibadah madho, itu hukumnya bid'ah, nggak boleh. Makanya ada yang namanya al-aslu fil ibadati al-hadru atau haram. Kenapa? Karena itu termasuk bid'ah. Tapi diingat lagi, bid'ah tidak ada di dalam ibadah ghairu mahdho. Mungkin nanti yang perlu dikaji lagi yang agak sulit ya. Bagaimana membedakan ini itu ibadah mahdhoh, ini ibadah ghairu mahdhoh. Nah, itu nanti mungkin yang ada perbedaan. Misalnya sholawatan. Sholawatan di zaman Rasul itu kan nggak ada. Itu bid'ah nggak? Di zaman Rasul nggak pernah sholawatan. Itu bid'ah nggak? Kan gitu. Sholawatan yang kita lakukan kayak gini. Kalau bersolawat itu di zaman Rasul sahabat melaksanakan. Tapi kalau sholawatan itu di zaman kita kan nggak ada. Itu bid'ah nggak? Kalau saya pribadi itu nggak bid'ah. Karena itu masuk ke ranah ghairu mahdhoh. Bukan ibadah mahdhoh. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan, oh sholawatan itu ibadah mahdhoh, ya terserah mereka. Artinya kalau melakukan sesuatu yang baru di dalam sholawatan, itu nanti bisa jadi bid'ah, ya terserah mereka. Tapi kalau menurut saya sholawatan itu ibadah ghairu mahdhoh. Tapi kalau bersolawat itu kita yakin itu nggak masalah, mau seperti apapun. Tahlilan misalnya. Tahlilan itu ibadah ghairu mahdhoh. Mau dibuat seperti apapun, asalkan itu di luar ibadah mahdhoh, itu adalah ihsan. Tahlilan, yasinan, itu sesuatu yang baik, memberi nilai tambah. Daripada malam-malam malah pada gadgetan, itu kan mending yasinan. Itu ihsan namanya. Oke, itu tentang teorinya, sedangkan tugasnya itu sebagai berikut untuk pertemuan kali ini. Oke, di sini ada 4 buah soal. Mohon maaf tulisan saya jelek, saya bacakan agar nanti Anda tidak salah dalam memahami tulisan saya. Yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang budaya malu, budaya bersih, budaya disiplin yang dilakukan oleh orang Jepang? Jadi budaya-budaya yang dilakukan oleh orang Jepang ya, yang sebetulnya itu bagus ya, kayak budaya malu, budaya disiplin, budaya bersih gitu kan. Padahal mereka itu misalnya non-muslim. Misalnya budaya-budaya ini muncul dari orang yang non-muslim. Kira-kira bagaimana? Apakah itu menurut Anda budaya yang seperti itu yang datang dari non-muslim, itu menurut Anda seperti apa? Intinya itu apakah nanti gini intinya. Intinya ada kasus seperti itu dan itu nyata. Di Jepang itu kan budaya malunya sangat tinggi. Kalau ada orang yang malu itu biasanya langsung mengundurkan diri. Orang hanya baru tersangka korupsi langsung mengundurkan diri. Banyak kasus bunuh diri karena dia malu, dia nggak naik kelas dan seterusnya. Itu artinya kan dia menunjukkan kalau di situ budaya malunya tinggi. Malunya bagus kan gitu. Disiplinnya juga luar biasa, tepat waktu. Kebersihan, bahkan budaya malu dan kebersihan yang sangat diajarkan di dalam ajaran Islam, an-nadzafatu minal iman, lalu al-haya'u minal iman, itu kan betul ajaran-ajaran Islam. Tapi itu justru dipraktekkan langsung oleh orang-orang Jepang yang mayoritas adalah non-muslim. Kalau dalam perspektif dirasa Islamiyah menurut Anda seperti apa? Coba pandang dalam sisi komprehensi ya, secara menyeluruh dalam ranah dirasa Islamiyah nanti seperti apa orang-orang Jepang tersebut yang non-muslim tersebut yang punya budaya yang bagus seperti itu. Lalu yang kedua, bagaimana pendapat Anda jika ada orang berwudu hanya fardunya saja dengan niatan yang penting sah? Ini juga jelaskan berdasarkan komprehensi dirasa Islamiyah ya. Jadi yang kedua, ada orang yang wudu, tapi dia hanya melaksanakan rukun wudu yang 6 itu. Niat, muka, tangan, basuh kepala, kaki, tertib. Ketika ditanya, ngapain kamu wudumu kok cuma seperti itu? Kok telingamu nggak dibasuh, hidungmu nggak dibasuh, lalu kok nggak kumur-kumur? Ketika ditanya, kan yang penting sah gitu.
Menurut Anda, kalau dari sudut pandang dirasah Islamiyah secara komprehensif, itu orang yang demikian itu menurut Anda seperti apa? Yang ketiga, misalnya kita tahu bahwasanya sarung itu tidak pernah dicontohkan Rasulullah dipakai ketika sholat. Rasulullah nggak pernah pakai sarung ketika sholat. Tapi di Indonesia itu jadi tradisi, jadi budaya, dan itu dilakukan oleh mayoritas terutama orang Nahdliyin ya. Orang Nahdliyin kalau sholat pakai sarung. Menurut Anda itu bagaimana? Bagaimana pendapat Anda tentang hal tersebut? Itu nggak dicontohkan oleh Rasul loh, tapi dilakukan. Bahkan saya melakukan, Anda melakukan kan gitu. Itu menurut Anda gimana? Apakah sesat ataukah gimana? Ataukah boleh saja? Ataukah bahkan sunnah atau bahkan wajib gitu? Terserah, silakan Anda berikan jawaban Anda. Yang keempat, bagaimana pendapat Anda jika ada orang yang meringkas sholat? Meringkas itu berarti mengkosor ya. Kan ada ya yang namanya sholat dikosor, duhur jadi 2 rakaat, asar juga, isya jadi 2 rakaat gitu. Tapi dia gini, wah saya sedang sakit deh. Saya tak duhuran, saya asaran, maghriban, isyaan, subuhan, tapi saya buat 1 rakaat semua. Saya ringkas semuanya jadi 1 rakaat karena saya sedang sakit. Misalnya ada orang yang sholat dengan cara seperti itu, menurut Anda bagaimana? Itu soal yang nomor 4. Silahkan jawab semua soal ini dalam pesan suara. Ya. Jawab semua soal dalam pesan suara, dikumpulkan di WA Group. Seperti biasanya, karena saya ingin tahu cara Anda untuk menjelaskan secara langsung. Bukan lewat tulisan, tapi lewat verbal, lewat omongan, lewat oral. Jadi buatlah pesan suara, dikumpulkan di WA Group untuk menjawab semua pertanyaan ini. 4-4-nya silahkan dijawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.